Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih bisa untuk berkumpul dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dalam rangka untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran, ayat suci Al-Quran, kalamullah, dan dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagai upaya untuk menguatkan dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, semoga Engkau curahkan salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian tematik kita malam hari ini adalah akhirat tujuan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia bagi kita umat manusia bukanlah tujuan. Allah menciptakan dunia dan segala isinya, segala keindahan yang terdapat di dunia ini Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kita sebagai ujian, bukan sebagai tujuan. Dan tujuan kita yang harus selalu kita ingat, yang harus yang harus sering kita wasiatkan, sering kita baca dan sering kita bicarakan adalah akhirat. Kita mengetahui bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang fana. Kita semua telah mengetahui itu. Bahkan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir pun percaya akan kematian. Sesuatu yang tidak bisa dibantah oleh apapun, bahwasanya setiap yang namanya manusia lambat laun akan meninggalkan alam dunia ini. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah mengingatkan kita dalam banyak ayat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surah Ali Imran ayat yang ke-185. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah mengatakan setiap yang namanya jiwa, setiap orang-orang yang Allah tiupkan ruh ke dalam dirinya ini akan merasakan kematian. Karena kematian itu adalah suatu kepastian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan balasan ujur, ya, balasan-balasan dari kebaikan yang kau lakukan di dunia ini di hari kiamat. Kemudian Allah mengatakan, faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka,
wa udkhilal jannata faqad faz, dan ketika Allah selamatkan dia dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, maka sungguh dia beruntung, dia sudah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tidaklah melainkan mata kesenangan al-ghurur yang menipu manusia. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harus menjadi keyakinan dalam kehidupan kita. Tidak hanya menjadi konsep, tidak hanya sekedar lewat begitu saja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak. Namun ini menjadi renungan kita. Bahkan para ulama salaf dahulu mereka sering pergi ke kuburan untuk itu. Bahkan Utsman bin Affan, kalau seandainya hatinya terasa agak mengeras, dia pergi ke kuburan. Kemudian ketika tiba di kuburan, dia baca doa masuk ke kuburan dan dia mengatakan, saya akan menempati rumah yang kalian wahai penghuni kubur tempati sekarang. Adapun rumah-rumah dunia itu yang kita bangun, yang kita perindah dengan bangunan yang luar biasa, lantainya mungkin dengan keramik, dindingnya dengan sesuatu yang mahal, maka rumah itu akan kita tinggalkan. Dan sekarang ataupun besok ataupun lusa, kita tidak tahu kalau datang ajal kita, rumah yang terbuat dari tanah itulah yang akan kita tempati. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang beliau pikirkan adalah kematian. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aksiru bi dzikri hazimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat pemusnah ya, kehancuran, yaknil maut, yaitu kematian. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sehingga dalam surah Ali Imran ayat 185 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya kita akan mati. Ya, kita akan mati. Setiap manusia akan mati. Maka untuk itu kita harus mempersiapkan bekal ya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangankan bekal untuk hari akhirat, Pak. Untuk kehidupan kita yang akan datang, misalkan untuk masa tua kita akan mempersiapkannya, Pak. Sekarang orang banyak ya memikirkan bagaimana masa depan kita nanti katanya. Seolah-olah masa depan itu ya di dunia aja ya. Ya. Bagaimana kalau seandainya saya ya kan sudah menempuh masa tua bebas finansial. Ini banyak itu. Bahkan diundang banyak pemateri, diundang pembicara, motivator handal yang terkenal ya kan, yang bisa memotivasi orang untuk bagaimana supaya mau berwirausaha, supaya dia memiliki teori-teori yang paten ya, supaya kehidupan dunianya sukses. Ini diundang, ya kan, diundang untuk motivator itu. Bahkan untuk mengundangnya membutuhkan uang, ya membutuhkan bayaran. Bahkan masuk ke acara itu butuh beli tiket yang terkadang harganya tidak murah. Ini untuk kehidupan dunia. Maka untuk kehidupan akhirat Allah sudah menyuruh kita untuk mempersiapkan bekal. Siapa yang menyuruh kita mempersiapkan bekal untuk akhirat, Pak? Allah. Dalam surah Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur, hendaknya kalian memperhatikan ma qaddamat lighad, apa yang telah dia persiapkan, amal soleh apa yang sudah dia lakukan untuk apa, Pak? Untuk kehidupan akhirat. Dan ternyata nanti Allah juga sudah mengkabarkan,
nanti ada orang-orang yang akan menyesal di akhirat. Kenapa? Karena ternyata di dunia dia sudah dilalaikan oleh kehidupan dunia. Allah sudah mengatakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dunia ini melalaikan, kata Allah. Allah sudah ingatkan kita. Allah nggak salah. Allah sudah beri bocoran gitu. Kalau kita umpamakan dengan ujian, ya Pak, Allah subhanallah maha pengasih betul Pak ya. Kunci jawabannya sudah Allah kasih. Hati-hati ini dunia kata. Ya kan? Ini kunci jawabannya. Hati-hati kalian dengan kehidupan dunia ini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu melalaikan, hati-hati. Sudah Allah ingatkan, sudah Allah wanti-wanti. Sehingga kalau kita baca dalam Al-Qur'an di antaranya Pak ya, dalam juz amma ini surat yang sering kita dengar bagaimana penyesalan nanti ketika orang-orang yang lalai dalam kehidupan dunianya. Apa kata mereka? Ya laitani qaddamtu li hayati. Ini bentuk penyesalan luar biasa. Wahai ya Allah, kiranya aku melakukan amal soleh ketika di dunia. Menyesal. Rupanya dia di dunia, ya kan? Amal solehnya kurang, ya, dosa yang justru banyak yang dia lakukan. Dan ketika di akhirat Allah ceritakan, Allah ungkapkan apa yang membuat dia sengsara, apa penyebabnya gitu. Dalam ayat yang lain dalam juz yang 29 ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, ini belum terjadi namun Allah Maha mengetahui. Ya kan, ini di antara keagungan sifat Allah, alim, maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui Pak ya, mengetahui yang telah terjadi, mengetahui yang akan terjadi, mengetahui yang tidak terjadi, kalau terjadi apa yang akan terjadi. Ini Allah sudah mengetahui semuanya ini. Ya Pak ya, calon-calon penghuni surga Allah sudah tahu Pak. Maka kalau seperti Ustaz, kenapa kita beramal lagi? Kan ada yang bilang seperti itu ya. Ya, Allah ya tahu, kita kan nggak tahu Pak. Allah Maha mengetahui, sudah tahu siapa yang bakal masuk surga, siapa yang bakal masuk neraka. Allah tahu itu semua. Kita tahu nggak Pak? Nggak ada. Ini rahasia Allah ya. Allah merahasiakannya ya supaya kita mau beramal soleh gitu, ya kan? Iya. Maka adilnya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah juga telah menjelaskan kepada kita bagaimana kondisi nanti orang-orang yang menyesal di akhirat. Di antaranya penghuni neraka Sakor. Ini ayat sering Bapak dengar ya. Jadi terjadi nanti dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka Sakor ini. Bertanya penghuni surga, "Ma salakakum fi Sakor?" Apa gerangan yang menyebabkan kalian hari ini di akhir ini masuk ke dalam neraka ini, Sakor ini? Maka mereka menjawab dengan penuh penyesalan, namun tidak lagi berarti Pak, nggak bermanfaat penyesalannya. Bagus kita di dunia menyesal Pak daripada di akhirat. Kalau di akhirat ya, walaupun kita menangis mengeluarkan darah, maka tidak ada manfaatnya. Maka mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami dahulu ketika dunia nggak mau sholat gitu. Ya kan? Padahal istri kami sudah bilang, "Bang, sholat apa ya? Jangan kerja be bang gitu ya." Orang sekarang kalau pagi-pagi Pak untuk jualan sanggup, bahkan jam 3 orang bangun. Untuk apa? Jualan. Karena dia merasa, Masya Allah, kalau saya jam 3 ini jual yang seduo ya kan. Nah ini bisa nih banyak pembelinya nanti ya kan. Cepat-cepat ya kan. Belum jam 6 sudah habis dengan saya kan. Nah ini untuk dunia Pak ya, untuk dunia. Nah, namun mereka lalai dan kita terkadang lalai dengan kehidupan akhirat. Maka Allah senantiasa mengingatkan kita. Maka kita buka ayat Allah yang lain. Ini peringatan, semuanya dalam Al-Quran itu peringatan bagi kita. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ya kan? Dalam Al-Quran, dalam ayat yang sering kita dengar ya. Walal akhiratu khairun wa abqa. Dan sungguh akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menyebutkan tentang akhirat di Al-Quran? Karena faktanya seperti itu.
Ya, karena memang kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi adalah akhirat. Makanya Allah mengatakan, dan akhirat itu yang lebih baik dan yang lebih kekal. Maka seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orientasi kehidupannya bukanlah dunia ini. Bukan dunia, Pak. Orientasi kita adalah akhirat. Apapun kehidupan dunia yang kita lakukan, hendaknya kita niatkan untuk akhirat. Bapak beli air misalkan, ini luar biasa pahalanya, Pak. Ya kan? Setetes air yang diminum manusia, ya kan? Ini pahalanya hanya Allah yang tahu. Jangankan memberi manusia, memberi orang Islam air. Disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, seseorang masuk surga, bahkan seorang wanita pelacur, ketika dia bertobat kepada Allah, Allah terima tobatnya. Salah satu sebabnya adalah ketika dia melihat anjing yang akan mati kehausan, ya kan, diberinya minum waktu itu. Ini anjing, Pak, apalagi manusia. Jadi kehidupan yang kita lakukan di dunia ini, Pak, semuanya akan bernilai ibadah. Ya, meskipun dia bukan ibadah, asalnya bukan ibadah. Ini yang dikenal dengan istilah ibadah ghairu mahdhah. Kalau ibadah mahdhah itu artinya apa, Pak? Sesuatu yang memang asalnya ibadah, ada perintahnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, seperti sholat, haji, zikir, ya kan? Nah, tapi ada sesuatu yang tidak ada perintahnya dari Al-Quran dan Sunnah. Dia merupakan bahagian daripada kehidupan dunia, namun diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ini terhitung ibadah. Bapak misalkan beli HP, ini ada dua, Pak, bisa ibadah, bisa maksiat. HP ini, kalau niat Bapak membeli HP ini, misalkan saya insya Allah beli HP, dengan saya membeli HP itu saya akan mendengar pengajian, Masya Allah, dapat pahala, Pak, ibadah. Dengan HP tersebut saya bisa menjalin silaturahmi dengan ibu saya yang jauh di kampung, ya kan? Dan ini, Pak, ya, berbakti kepada orang tua ini satu hal yang cepat sekali memasukkan orang ke dalam surganya Allah. Ya, kalau kita berbicara tentang berbakti kepada orang tua, ini luar biasa. Dan ini termasuk bagian amalan yang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Bagian amalan yang harus kita lakukan supaya menyebabkan kita bisa selamat di akhirat kelak. Jadi berbakti kepada orang tua itu untuk akhirat, ya kan, untuk akhirat kita. Niat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Isra, ya, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara mentauhidkan Allah dengan berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qada ini kata Imam Ibnu Katsir, ya, maksudnya adalah wawassa. Artinya Allah telah mewasiatkan, itu maksudnya. Alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya, kecuali hanya kepada Allah. Ini tauhid, ya. Ini bentuk tauhid kita, tauhid dalam peribadahan, tauhid dalam uluhiyah. Allah mengatakan sembahlah Allah saja, itu maksudnya. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua maka hendaknya kalian berbuat baik. Jadi berbuat baik itu wajib hukumnya, Pak, bukan sunnah, ya kan, bukan mustahab, bukan anjuran, tapi hukumnya wajib. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma, jikalau, ya, sekiranya salah seorang di antara kedua orang tuamu itu sudah tua kemudian tinggal bersamamu, au kilahuma, atau keduanya sudah tua tinggal bersamamu, fala taqul lahum uff, jangan kau ucapkan uff kepada keduanya. Uff ini ulama tafsir mengatakan ungkapan ta'fif, ya, adalah perkataan yang paling halus sebenarnya, namun digunakan untuk menolak, ya kan. Kalau orang tua kita memberitakan sesuatu, orang Arab biasanya menolaknya dengan uff, gitu, ya.
Ini cuma 2 huruf Pak ya, alif fa. Itu saja sudah dilarang oleh Allah. Apalagi kita membentak orang tua Pak. Orang anak-anak sekarang luar biasa ya. Di akhir zaman ini luar biasa Pak, durhaka kepada orang tua. Karena memang sudah dikatakan oleh Rasulullah merupakan mukjizat wahyu yang Allah telah wahyukan kepada beliau. Di antara ciri-ciri hari kiamat berdasarkan Sahih Bukhari ini ya, hadis kedua dalam Arba'in An-Nawawiyah. Dalam hadis Arba'in ini hadis yang kedua. Salah satu ciri hari kiamat itu adalah antalidal rabbataha. Seorang budak nanti akan melahirkan tuannya. Seorang budak perempuan seorang budak perempuan amah. Kalau budak laki-laki bahasa Arabnya apa Bang? Abdun. Jamaknya ubadun. Ya. Kalau budak perempuan amatun, ya, jamaknya imaun. Ya. Jadi dalam hadis itu Nabi mengatakan di antara ciri hari kiamat itu adalah antalida al-amatu, seorang budak perempuan melahirkan rabbataha, tuannya. Di antara makna hadis ini para ulama menjelaskan bahwasanya di akhir zaman akan banyak anak-anak yang memperbudak orang tuanya, yang menganggap orang tuanya atau yang memperlakukan orang tuanya seperti budak, ya kan? Disuruh mengepel rumahnya. Kalau dia misalkan punya anak banyak, orang tua yang mengasuh anaknya. Dia enak ya. Dia misalkan sibuk, orang sekarang kan super sibuk orang sekarang ya. Ya kan, banyak yang kalau wanita karir ya kan. Ya kan, orang tuanya itu diberlakukannya seperti pembantu. Ya kan, banyak ini terjadi Pak. Ya kan? Bahkan ada sesuatu yang tidak beres di rumahnya. Bu, kenapa ini belum disapu Bu? Gitu. Ini saya pernah dengar juga itu Pak, subhanallah. Padahal orang tua itulah kunci surga dan ridhonya Allah. Ridhollah ala ridho walidain. Ini dalam hadis sahih. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu tergantung ridhonya kedua orang tua. Bahkan salah seorang ulama tabi'in, Imam Sa'id bin Al-Musayyab. Imam Sa'id bin Al-Musayyab ini sering saya sampaikan juga ya. Beliau pernah mengatakan al-baru lil walidayhi la yamutu mautatassu, ya. Al-baru li walidayhi, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, la yamutu maitatassu'i, tidak akan mati dalam keadaan buruk, tidak akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, ini adalah perkara gaib. Kalau perkara gaib Pak, konsepnya ulama itu tidak akan berkata-kata dengan rakyunya. Ini ulama tabi'in. Ini namanya riwayat yang maqtu'ah. Nah, jadi dia berhukum marfu, artinya dia pasti mendengar daripada sahabat dan sahabat mendengar dari Rasulullah. Dan ini adalah suatu hal yang pernah saya rasakan. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Sa'id Al-Musayyab ini pernah saya rasakan, pernah terjadi dalam hidup saya. Ya kan, seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya atau kepada orang tuanya, maka dia tidak akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Kata beliau Pak ya. Jadi dalam keluarga saya Pak, ini ada suatu cerita gitu Pak ya. Saya punya dulu saudara saya ini Pak, nggak tamat SD Pak, kelas 2 SD aja enggak, ya kan. Kemudian beliau dari kecil sudah merantau dengan keadaan ekonomi, disebabkan ekonomi yang tidak memadai gitu, dalam keadaan miskin gitu ya. Merantau lah beliau dari kampungnya di pesisir gitu Pak ya, dan dari Sumbar itu ke Jambi. Pas dia sudah besar Pak, banyak pernah dia cerita saudara saya itu jadi naik angkot, ya, pernah juga jualan ini, menjualkan dagangan orang, menjual ini Pak, menjual es pernah juga katanya, kemudian menjual jeruk pernah juga. Kemudian terakhir ya, setelah dia cukup berusia sudah 30 tahun lewat ya kan, dia bekerja sebagai operator mobil ini Pak, mobil beko itu ya, ekskavator itu Pak. Diawali dengan kenek gitu. Jadi kalau saya lihat awalnya kayaknya dia nggak kenal agama gitu. Nah memang baca Quran aja nggak bisa dia, sholat ya kan, kadang hari Jumat aja dia sholat gitu Pak. Namun saya lihat satu hal kebaikan dari saudara saya ini Pak, dia itu sangat berbakti dengan orang tuanya, ya kan.
meskipun seperti itu, ya kan, meskipun dia jarang mengamalkan agama, namun satu yang dipegangnya, saya tidak mau membuat hati orang tua saya sakit, gitu. Ya kan, dalam keadaan apapun dia, kalau seandainya orang tuanya minta uang misalkan, ya dikirimnya uang gitu Pak, dikirimnya uang Pak. Dan alhamdulillah Pak, itu satu hal yang dibuat. Dengan dia berbakti sama orang tua ini, dibukakan pintu rezekinya dalam kehidupan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun abang saya ini, saudara saya itu dia nggak ada apa ya, nggak ada modal awalnya, namun terbuka pintu rezeki Pak ya. Sebelum dia meninggal itu Pak, di daerah apa itu, dia menikah dengan orang Jawa di daerah Sabah ya Pak, daerah Kuala Tunggal apa, di daerah apa Pak? Aduh, Nipah Panjang. Jadi Nipah Panjang daerah Paritnya gitu kan, banyak orang Jawa gitu ya. Iya, sebelum dia meninggal itu Pak, dia sudah memiliki kebun sawit 30 hektar gitu. Iya. Dan sebelum dia meninggal, dia berwasiat juga supaya orang tuanya diumrohkan oleh istrinya. Jadi qadarullah, saudara saya ini Pak, pada usia 50 tahun dia sakit Pak. Yang membuat saya terenyuh Pak, bukan masalah dia rezekinya banyak gitu, enggak Pak ya. Yang membuat saya terenyuh Pak, pas dia sakit itu dia mengatakan, saya sudah banyak dosa, saya menyesal sekarang. Saya ingin sholat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebelum meninggal Pak, setahun sebelum meninggal dia sudah rajin sholat berjemaah, banyak istighfarnya, bersedekahnya gitu. Ya, dan akhirnya ketika pas dia meninggal itu di rumah sakit di Jambi ini Pak, pada hari Jumat. Ya kan, dan waktu itu sebelum meninggal dia sempat menangis sama orang tua, minta maaf sama orang tua, dan bilang sama istrinya, tolong ya, tolong diumrohkan orang tua saya sebelum saya meninggal. Ya, ini saya lihat ya, saya apakan dengan perkataan daripada Imam Sa'id Al-Musayyab ini tepat sekali Pak ya. Jadi orang yang meninggal Pak, ya, orang yang berbakti kepada orang tuanya, dia tidak akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Insyaallah ya, dengan baktinya kepada orang tuanya tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memberinya hidayah. Hidayah itu di tangan siapa? Di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad ya, Nabi Muhammad saja tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang beliau cintai gitu. Abu Thalib dia kan meninggal di dalam kekufuran. Pamannya Nabi malah, ya kan? Namun Allah lah yang memberikan hidayah bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini luar biasa. Jadi berbakti kepada kedua orang tua ini juga amalan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mendapatkan surga Allah, supaya kehidupan kita di akhirat itu mendapatkan kehidupan yang bahagia. Ini luar biasa. Jadi berbakti kepada orang tua itu juga disebutkan juga oleh para ulama salaf, mengatakan ma ra'aitu amalan, aku tidak pernah melihat suatu amalan pun, ya kan, yukaffirul kaba'ira, yang mampu menghapuskan dosa besar, illa birrul walidain, kecuali berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi salah satu Pak, di antara keutamaan kita berbuat baik, berbakti kepada orang tua adalah perbuatan tersebut bisa menghapuskan dosa besar yang dilakukan oleh seseorang. Ini subhanallah. Boleh jadi Allah dengan sebab dia berbakti kepada orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala membukakan baginya hidayah taufik, dan dengan hidayah itu dia bisa bertobat kepada Allah. Sebaliknya Pak, ya kan, orang yang durhaka kepada orang tuanya meskipun dia rajin sholat, ya kan, ini ya kan, biasanya di akhir hidupnya dia akan mendapatkan nauzubillah su'ul khotimah. Ini luar biasa Pak. Jadi berbakti kepada orang tua itu adalah suatu ibadah yang wajib setelah tauhid, ya kan? Maka digandengkan oleh Allah dalam satu ayat ini Pak, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini subhanallah. Sudah masuk waktu Pak? Iya, thayyib. Insyaallah sedikit ya, kita lanjut lagi nanti setelah salat Isya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmu shalihat. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa melaksanakan salat, yakni salat Isya berjamaah. Kemudian salat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita adalah nikmat hidayah. Dengan nikmat hidayah inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Kita bisa menjalankan perintah Allah, kita bisa meninggalkan larangan Allah. Itulah definisi takwa. Itulah substansi, nilai inti dari takwa. Fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat. Mengerjakan yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hidayah dari Allah yang harus kita syukuri, yang harus kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam suatu hadis qudsi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis qudsi itu artinya apa, Pak? Hadis yang maknanya dari Allah Subhanahu wa taala namun redaksinya dari Nabi. Jadi disandarkan kepada Allah. Qala Allah taala, Allah berfirman. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa anillahi tabaraka wa taala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan apa yang beliau riwayatkan dari Allah tabaraka wa taala, annahu qala, sesungguhnya Allah berfirman, ya ibadi, wahai para hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zalim atas diriku, dan aku telah jadikan, kata Allah, perbuatan zalim antara kalian sesuatu yang diharamkan. Fala tazalamu, janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu. Wahai hambaku, setiap kalian itu tersesat, kata Allah. Ini Allah mengatakan, baik, kita ini sesat. Wa wajadaka dhalam fahada. Ya, ini banyak penafsirannya di antara kalangan para ulama. Namun selain Rasulullah kita sebagai seorang hamba, ini Allah dapati dalam keadaan sesat. Berdasarkan juga dikuatkan oleh hadis ini, Allah mengatakan, ya ibadi, wahai para hambaku, innakum dallun, sesungguhnya kalian itu sesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, maka aku akan berikan hidayah kepada kalian. Maka setiap salat insyaallah, Pak, dan ini adalah rukun salat, membaca surah Al-Fatihah, di dalamnya sudah tertuang, tersirat ya, bahwasanya kita senantiasa meminta hidayah kepada Allah. Allah ihdinas siratal mustaqim. Ini ya kan doa, ini doa yang sangat luar biasa. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, hidayah. Hidayahkanlah kepada kami jalan yang lurus, itu maksudnya. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi kullukum ja'i'un, wahai hambaku, sesungguhnya kalian lapar.
illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Jadi makan yang kita konsumsi ini Pak, memang usaha kita. Sebabnya memang kita yang mencari, ya kan, kita yang bekerja, dapat uang, kita beli makanan, kita beli gorengan, ya. Namun hakikatnya itu siapa yang memberi kita Pak? Allah. Itu tauhid rububiyah itu. Jangan kita sombong, ya. Kalau bukan karena usahaku, ya, terlena dengan usahanya, dengan kemampuannya, dengan ilmunya. Terkadang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja Allah beri kita sakit. Ngapain kita? Mau ngangkat barang nggak mampu lagi, kena stroke pula apa ya? Ngomong aja payah gitu. Ini Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita rezeki Pak, ya. Maka itu kita harus bersyukur selalu kepada Allah. Allah mengatakan, wahai hambaku, setiap kalian itu lapar kecuali orang yang aku beri makan. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makan dariku, niscaya aku akan beri kalian makan. Ya ibadi kullukum arin, wahai para hambaku, setiap kalian tidak berbaju, ya Pak, telanjang gitu. Illa man kasautuhu, kecuali yang aku beri pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan berikan kepada kalian pakaian. Jadi pakaian yang kita pakai ini adalah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang bisa menutup auratnya ini hidayah. Betapa banyak wanita yang kaya, ya Pak, ya, pakaiannya yang spesifik aja yang bisa, nggak kebeli dia uangnya. Dengan uang yang banyak kadang nggak kebeli dia sesuatu yang bisa menutupi auratnya. Banyak, ya kan, bahkan artis-artis itu yang kaya itu uang gajinya luar biasa banyaknya, ya kan, mobil Alphard saja dia beli, ya Pak, ya. Namun jilbab pun tidak terbeli dia. Bukannya nggak terbeli, ya, dia nggak ada kepikiran, tidak tergerak hatinya untuk membeli pakaian tersebut. Maka sesungguhnya yang menutupi aurat kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita tergerak hati kita untuk menutup aurat kita. Maka ini adalah sesuatu yang luar biasa yang harus kita syukuri. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai para hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum, sedangkan aku adalah zat yang maha pengampun dosa, yang maha mengampuni dosa semuanya, maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Ini Allah Pak, Allah subhanallah. Kita makan dari mana Pak? Dari rezeki Allah. Kita minum dari air yang Allah siapkan, ya kan? Kalau seandainya nggak ada air hujan, kering aja Pak, ya, semuanya kering, sungai mengering, air laut mengering juga misalkan. Gimana kita mau minum Pak, ya kan? Masih juga manusia bermaksiat kepada Allah. Ketika manusia bermaksiat, apakah lantas Allah udahlah ke kalian nggak akan aku ampuni? Tidak. Selama dia masih hidup, selama napasnya masih di tenggorokan, selama ajalnya belum datang, selama nyawanya belum dicabut oleh Allah, maka Allah mengatakan, ya ibadi kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hambaku, kalian banyak berbuat dosa siang malam. Allah masih menyuruh kita untuk memohon fastaghfiruni aghfir lakum, mohonlah ampunan kepadaku, kata Allah. Jadi Allah menyuruh orang yang berbuat dosa itu Pak minta ampun, masih sayang Allah. Sehingga kalau seandainya ada orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, meskipun syirik dosanya Pak, meskipun dosa yang paling besar, kalau dia mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni, bahkan Allah cintai dia lagi. Innallaha yuhibbut tawabin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Padahal ini, ya kan, habis berbuat dosa ini, namun ketika dia menyesal, ketika dia menangis menyesali perbuatan dosa yang dilakukan, dia berjanji ingin bertobat kepada Allah, beristighfar terus kepada Allah, akhirnya dia menjadi makhluk yang Allah cintai. Subhanallah. Begitu rahmat Allah kepada kita. Kenapa kita masih enggan untuk berbuat amal kepada Allah? Padahal amal itu bukan untuk Allah Pak. Allah nggak butuh amalan kita. Allah nggak butuh kita sholat, mau sholat nggak ada pengaruhnya bagi Allah. Namun Allah sayang kepada hambanya. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
salah satu pintu pertama yang harus dinaiki oleh seseorang menuju ke bagian di akhirat, pintu pertama yang harus dimasuki oleh seseorang menuju ke bagian akhirat adalah pintu taubat. Adalah apa, Pak? Pintu taubat, Pak. Karena kita manusia, anak Adam ini, Pak, tidak ada yang namanya maksum, ya. Tidak ada yang selamat dari dosa dan maksiat, Pak. Mungkin saya yang paling banyak dosanya ketimbang bapak-bapak semuanya. Kita kan nggak tahu, ya kan? Karena Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Bijaksana, Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Allah menutupi aib-aib kita. Bahkan salah seorang ulama salaf mengatakan, kalau seandainya dosa itu memiliki bau, ya kan, mungkin kalian tidak ada yang sanggup duduk bersamaku, saking baunya dosa yang pernah aku lakukan. Namun orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang terbaik itu adalah bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali, bukan, Pak, ya. Namun orang yang terbaik itu adalah orang yang mau bertobat dari dosanya, orang yang mau menyesali dosanya, ya kan? Wa khairul khata'ina, kata Nabi dalam hadis sahih Muslim, wa khairul khata'ina, dan orang-orang yang terbaik dari pelaku dosa itu adalah at-tawabun, adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah. Sehingganya Allah itu memiliki nama At-Tawwab, itu nama Allah, Pak. Untuk apa Allah memiliki nama itu? Apa rahasianya, apa hikmahnya? Karena Allah tahu hamba-hambanya pasti akan banyak berbuat dosa, ya kan? Ketika hambanya berbuat dosa, Allah menyeru mereka untuk bertobat kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah menyeru nih, Pak, ya, dalam surah Al-Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian. Allah menyuruh kita minta ampun. Namun yang celakanya itu, Pak, sudah diberi kesempatan, sudah dipanggil, marilah tobatlah kalian itu, kata Allah. Dalam bahasa sederhananya, ya kan, Allah ingin mengatakan kepada kita, wahai orang-orang berbuat dosa, ya kan, bertobatlah udah gitu. Namun yang celakanya, Pak, sudah diberi kesempatan untuk bertobat, enggak mau, Pak. Kekeh dalam dosa itu yang parah itu, Pak. Untung kita belum mati sekarang, Pak. Saya, Bapak sekalian, untung ajal kita belum datang. Kalau udah ajal datang, kita nggak ada kesempatan lagi, Pak. Maka sebelum ajal kita datang, supaya kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka pintu pertama yang harus kita masuki adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyuruh kita, Pak. Allah yang menyuruh kita untuk bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan, wahai Muhammad, kepada hambaku yang berbuat melampaui batas, banyak berbuat dosa, melampaui batas atas dirinya, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Allah menyuruh kita jangan putus asa, jangan katakan adalah Allah enggak akan mengampuni dosaku. Jangan katakan seperti itu, ya kan? Jangan kunut, pakai ta, apa ya? Kunut itu artinya jangan berputus asa. Afwan, pakai to, ya. Kunut, jangan berputus asa dari rahmat Allah SWT, ya kan? Fa innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini Maha Pengampun seluruh dosa. Ini hadirin yang dimuliakan. Bagi seorang muslim, dia harus senantiasa berharap kepada Allah. Jangan berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir pesimis, Pak. Udahlah, ya kan, udah terlanjur saya maksiat, ya zina aja lah hidup saya, katanya. Allah kok nggak ngampun lagi. Yang ini ciri-ciri orang yang kufur, Pak, ya. Padahal kalau seandainya dia berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, selama dia masih hidup, kan belum mati dia. Ya, dia masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri. Masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Bahkan ada dosa yang paling besar lagi, Pak, ya. Di atas dosa zina, hampir mendekati dosa syirik, saking besarnya, membunuh manusia. Disebutkan di dalam hadis sahih ada seseorang yang telah membunuh 99 orang jiwa. Ya kan? Ya. Kemudian dia bertanya, namun salah tanya, Pak. Dia bukan bertanya kepada ahli ilmu, namun bertanya kepada ahli ibadah, namun bukan ahli ilmu. Apakah masih ada kesempatan bagi saya untuk bertobat? Maka dia mengatakan, laisa laka taubah, tidak ada lagi bagimu taubat. Kamu ini sudah bejat. Masa banyak kali orang kau bunuh, kan itu bahasa kita, ya kan?
Akhirnya apa? Akhirnya dia marah lagi, dibunuhnya orang tempat dia bertanya ini genap 100 orang. Dan timbul lagi penyesalan, Pak. Dia ingin bertobat lagi. Akhirnya dia bertanya kepada ahli ilmu, orang yang tepat, ya kan? Maka orang itu mengatakan, selama engkau masih hidup, ya kan, maka Allah akan senantiasa mengampunimu. Namun dengan catatan engkau berhijrah, tinggalkan negerimu yang engkau tempati sekarang, yang banyak orang bejatnya. Sekarang hijrahlah, tinggallah bersama orang-orang yang taat, orang yang soleh, yang beribadah kepada Allah. Akhirnya apa, Pak? Akhirnya ketika dia hendak pergi ke negeri itu, meninggal dia sampai ajalnya. Sehingga berdebat para malaikatnya, malaikat rahmat dengan malaikat azab berdebat, ya kan? Namun dengan rahmannya Allah, dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tahu dia ingin bertobat kepada Allah, akhirnya apa? Akhirnya Allah dekatkan perjalanannya menuju tempat dia bertobat. Sehingga, ya kan, mana yang lebih dekat? Kalau seandainya lebih dekat ke tempat dia ingin bertobat, maka dia Allah masukkan kepada golongan orang-orang yang soleh. Namun kalau seandainya dekat tempatnya, tempat lamanya, tempat yang bejat itu, maka dia akan diazab oleh Allah. Namun dengan rahmatnya Allah, Allah dekatkan dengan kuasa Allah, hijrahnya itu lebih dekat ke tempat dia akan berhijrah dan bertobat tersebut. Belum sempat lagi dia beribadah lama, ya, sudah meninggal dia. Namun karena niatnya ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi intinya Bapak-bapak, ya, supaya kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak, maka kita awali dengan taubatun nasuha, ya. Ya, bukan tobatan, Pak, ya, bukan tobat sambal kata orang, ya. Namun betul-betul taubat yang nasuha. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwasanya kehidupan kita di dunia ini adalah sedang diuji oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kematian, kehidupan. Untuk apa kehidupan dunia ini, Pak? Untuk apa ada istri? Untuk apa ada suami? Untuk apa ada harta, ada mobil? Semua kehidupan dunia ini liyabluwakum. Ini fungsinya. Allah ingin menguji kita dengan itu. Apakah kita bisa menghadapi ujian Allah ini? Kita dapat istri yang agak pembangkang misalnya, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kalau seandainya kita mampu menghadapinya, boleh jadi ini akan menjadi ladang pahala bagi kita. Mungkin sebelum kita kenal agama, istri kita buka aurat. Dengan kita telah diberikan hidayah oleh Allah, ujian bagi kita istri itu. Apakah kita bisa mengatasinya? Bagaimana usaha kita mendakwahinya, mengarahkannya? Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada setiap para suami. Dalam surah At-Tahrim Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, terkhusus bagi para pemimpin, ya. Suami pemimpin bagi keluarganya. Jagalah diri kalian dan anak istri kalian, keluarga kalian dari apa, Pak? Dari api neraka. Artinya suami memiliki kewajiban membimbing istrinya. Kalau seandainya istrinya bisa menjadi istri solehah, di bawah bimbingannya, di bawah pengawasannya, masya Allah, Pak. Setiap istri kita sholat, sebelumnya misalkan nggak sholat, ya kan? Setelah kita ingatkan ini pahala sholat, ini hukumnya sholat, akhirnya istri kita sholat, ya, karena dakwah kita, maka setiap istri kita sholat akan mengalir selalu pahala sholatnya kepada kita tanpa mengurangi pahala sholat yang dia kerjakan. Ini luar biasa, Pak. Demikian juga misalkan istri, ya kan, mungkin sebelum dia menikah dia belum kenal agama dengan baik, seperti itu, ya. Setelah dia menikah dia dapat hidayah, suaminya belum. Ini tugasnya untuk mengingatkan suaminya. Ingatkan suaminya akan akhirat, ya. Bang, ya, percaya nggak Bang mati? Ya percayalah, mungkin gitu, ya. Kalau itu Bang, ya kan, untuk menghadapi kematian kita butuh bekal, Bang. Akhirat itu butuh bekal. Jangankan untuk negeri kampung akhirat, ya, untuk masa tua pun kita butuh bekal. Sehingga kita mati-matian menghabiskan waktu untuk mengumpulkan bekal untuk hari tua. Tapi itu kan nggak pasti, Bang. Nggak pasti kita akan hidup sampai tua. Bisakah Abang menjamin kita sekarang sampai tua? Kan nggak. Kemarin ada artis, ya kan, meninggal, dia belum sampai tua, ya kan, sudah meninggal, kan nggak tahu kita ajal kita, ya kan. Maka ingatkan akhiratnya. Akhirat itulah yang sebenarnya. Kalau seandainya kita ingin bertobat, jangan tunda-tunda, apa itu maksudnya. Kalau kita ingin sholat tahajud misalkan malam ini sudah terniat, jangan tunda-tunda.
Karena iblis, syaitan dan para tentaranya itu, salah satu misi mereka adalah supaya kita enggak beribadah. Kan banyak ingin baca Al-Quran, kata setan misalnya nanti aja lah ya. Ini masih ada acara bola kaki itu. Tahajudlah, dalam hati kita sudah ada pingin tahajud gitu kan. Udahlah saya mau lihat Liga Inggris dulu kan. Akhirnya enggak tahajud, ya kan, kemalaman tidur, sholat subuh pun telat ya. Nauzubillah, Pak, ya kan. Kehidupan dunia kita ini adalah ujian, Pak. Kalau seandainya kita mampu menghadapi ujian ini dan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah nanti akan memberatkan timbangan kita di akhirat, ya. Karena setiap kebaikan kita ini dihitung, Pak, dihitung. Bahkan 2 rakaat sebelum subuh saja luar biasa. Rakaatani qabla fajri khairum minad dunya wa ma fiha, dalam hadis sahih Muslim juga. 2 rakaat sebelum subuh saja yang kita kerjakan ini lebih berbahagia dan lebih baik, ya kan, lebih berharga gitu ya, daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuh berjamaahnya. Karena Nabi mengatakan, ya kan, sholatu subhi fi jama'atin, man shalla subha fi jama'atin, barang siapa, ini sahih, barang siapa yang sholat subuh dalam keadaan berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, maka dia di dalam tanggungan Allah, Allah yang menjaminnya. Kalau dia meninggal, insya Allah, kalau dia ikhlas sholatnya tadi, husnul khatimah. Ini diantara keutamaan. Bahkan ada ulama, ya kan, menulis buku khusus rahasia dan keutamaan sholat sunnah subuh. Karena sholat subuh ini berat pada sebagian orang, berat gitu. Ya, kemudian sebaik-baik sholat sesudah sholat wajib, afdalus sholati ba'dal maktubah sholatul lail. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Afdalus sholati ba'dal maktubah, solat yang paling utama, yang paling bagus, yang paling afdal setelah solat wajib, solat apa? Salatul lail, solat malam, subhanallah. Ya kan? Solat sunat 2 rakaat sebelum subuh aja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan solat malam, solat tahajud, solat witir itu lebih baik, lebih banyak pahalanya ketimbang 2 rakaat sebelum fajar. Tentu lebih luar biasa pahalanya. Namun terkadang, Pak, karena kesenangan dunia, karena nonton bola, kita langsung aja bicara. Banyak saya lihat teman-teman yang kecanduan nonton bola kaki malam-malam, sanggup jam 3 bangun dia. Apalagi Piala Dunia, Pak, ya. Jam berapa sanggup bangun, Pak? Jam 2, bahkan sebagian kaum muslim sanggup bangun, ya kan? Namun sholat enggak sanggup dia. Ini subhanallah. Berarti dia lebih mengutamakan dunia. Maka untuk itu, Pak, ya kan, dengan kajian yang kita lakukan hari ini tentang akhirat adalah kehidupan yang paling utama, itu adalah tujuan kita. Kita Allah ciptakan untuk akhirat, Pak, ya, bukan untuk dunia. Itu yang harus kita catat. Kita di dunia ini hanya numpang saja. Kun fid dunya, ini kata Nabi dalam hadis sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Tinggallah di dunia, hiduplah di dunia seolah-olah kau adalah orang asing. Au abirus sabil, atau orang yang akan singgah saja. Orang yang sedang dalam perjalanan, dia singgah sebentar, ya kan. Kemudian setelah datang tunggangannya atau setelah datang kendaraan, udah pergi dia itu ke akhirat. Dan tunggangan kita adalah akhir ajal kita, Pak. Kalau sudah datang mobil ajal kita, udah kita pergilah ke kampung akhirat. Jadi kita ini Allah ciptakan untuk apa? Untuk surga, untuk akhirat. Untuk surga atau neraka, tinggal kita yang memilih. Kalau kita berbuat baik di dunia ini, mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya, insyaallah. Wa man thaqulat mawazinuhu, ya kan, barang siapa yang timbangan amal kebaikannya berat gitu ya, nah, mereka lah nanti yang Allah akan mudahkan, ya kan, untuk mendapatkan kesenangan di akhirat. Namun sebaliknya, wa man khaffat mawazinuhu, ya kan, dan barang siapa yang ringan timbangannya, dikit sekali kebaikannya gitu, banyaklah maksiatnya gitu, Pak, ya. Salatnya mungkin Jumatan yang salat ya, Pak, ya. Subuh dah, maghrib dah, zuhur dah, asar dah. Itulah orang yang merugi dan celaka. Maka untuk itu, Bapak-bapak, ya, kita mulai dari ini, ya kan, kita meyakini hidup di dunia ini sementara. Jangan sampai kehidupan dunia, kesenangan dunia yang sementara ini menjadikan kita lalai dari melakukan amal-amal wajib dan amal-amal sunnah. Orang dahulu, Pak, para ulama salaf, mereka mengamalkan suatu amalan karena dia tahu itu sunnah. Ini sunnah ya, mereka lakukan. Kok zaman sekarang kan ini sunnah ya, mereka nggak lakukan, ya kan? Akan sunnah aja itu saat dia, dianggap remeh yang sunnah.
Padahal yang sunnah itu Pak, kalau kita nggak lakukan memang nggak berdosa ya nggak, tapi rugi Pak. Orang sekarang, wih saya rugi tadi ya. Kenapa rugi? Ya saya telat tadi bangunnya ya. Rugi dia nggak nonton bola. Ada yang bilang gitu, wih rugi kali. Padahal enak ya, main kemarin tuh Manchester gitu ya. Lawannya siapa? Barcelona ya. Kemalaman dia, wih rugi kali. Padahal dia nggak sholat itu, padahal sholat itu yang rugi sebenarnya gitu Pak ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Karena Bapak mungkin ya jauh-jauh tempatnya. Ya mungkin sebelum kita tutup ya kan, mungkin ada yang ingin ditanyakan seputaran materi yang kita bahas atau hal lainnya. Kalau kami ada ilmunya, insya Allah kita ya berbagi pada malam hari ini. Maka untuk itu kami persilakan. Nah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah limpahkan istiqomah kepada Ustaz. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian juga hendaknya bagi yang bertanya. Seorang orang tua sering minta uang kepada anaknya yang sudah berkeluarga. Apakah setiap penghasilan laki-laki wajib memberikan kepada orang tuanya selain kepada istri dan anaknya? Apakah berdosa jika tidak memberi sebagian uang kepada orang tuanya karena penghasilannya masih belum berlebih? Ya, jadi seorang laki-laki kewajibannya tidak hanya memberikan nafkah kepada istrinya dan keluarganya. Ini dicatat Pak. Kecuali anak perempuan ya Pak ya. Kalau anak perempuan memang nggak ada kewajibannya memberi kepada ayah dan orang tuanya. Karena kewajiban ayahnya ketika dia sudah menikah sudah jatuh kepada suaminya. Kalau dia anak laki-laki, dia memiliki kewajiban untuk menafkahi kedua orang tuanya. Ini wajib ya Pak ya. Namun Ustaz, mungkin yang ditanyakan, orang ini pas-pasan Ustaz, dia punya uang cuman untuk memenuhi nafkah istrinya. Maka kita lihat bagaimana kondisi orang tuanya. Alhamdulillah Ustaz, orang tuanya punya kebun ya. Iya, orang tuanya juga sering dikasih sama saudara-saudaranya. Kalau seperti itu kondisinya, maka lebih utama dia memberikan kepada keluarganya. Karena memang orang tuanya secara finansial sudah aman ini. Bahkan saudara-saudaranya yang lain juga ngasih orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya sebatang kara, janda lagi, ya kan? Ya, nggak ada pekerjaan, rumah pun numpang-numpang, bahkan ada orang tuanya jadi pembantu Pak ya. Maka ini wajib bagi anak laki ini dia menafkahi orang tuanya. Nah, ini tergantung dengan kondisi orang tuanya nanti. Ya, ini tergantung dengan apa Pak? Kondisi orang tua. Bagaimana kondisi orang tua kita? Kalau orang tua kita adalah sudah menjanda atau sudah duda, sudah orang tua tidak punya penghasilan, maka wajib sang anak laki-laki ini untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Kalau dia mengabaikan nafkahnya, dia tidak pernah memberi nafkah orang tuanya sampai orang tuanya kecewa sama dia, ini ibarat dia adalah anak yang durhaka. Padahal dia mampu memberi nafkah kepada istrinya. Namun kalau dia pas-pasan orang tuanya orang kaya pula, punya kebun ya kan, kemudian meskipun nggak punya kebun namun ada saudaranya yang lain yang ngasih uang, ini tidak apa-apa, maka dia lebih utamakan keluarganya gitu. Ini tergantung nanti kondisi orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya hukumnya memakai kaos kaki bagi wanita. Ya, wanita itu ya kan almar'atu aurah ya kan, meskipun hadis ini dipersisikan oleh para ulama ya. Namun sebagian ulama menguatkannya ya, mensahihkan hadis ini. Wanita itu aurat. Apa ya? Wanita itu aurat. Bahkan suaranya saja kalau seandainya mendayu bisa membangkitkan syahwat bagi laki-laki, ini haram. Maka wanita itu jangan berbicara gemulai ya Pak, harus berbicara tegas gitu. Jangan manja-manja dalam bersuara. Suara saja terkadang bisa dijatuhi hukum haram ya. Kecuali muka dan telapak tangan, ini pengecualian auratnya. Namun masalah muka ini terjadi khilaf di antara para ulama ya. Apakah muka itu aurat atau tidak ya? Namun kalau seandainya mukanya cantik bisa mendatangkan fitnah,
ya, maka ini juga ulama mengatakan wajib ditutup. Namun kalau seandainya ya dia aman ya, mukanya ndak pula begitu amat gitu kan, ya, apalagi dia sudah tua ya, ini sebagian ulama mengatakan mukanya ya tidak termasuk aurat. Ini tergantung gitu Pak ya, tergantung fitnah yang bisa ditimbulkan oleh wajahnya. Dan kedua telapak tangan ini berdasarkan hadis Pak ya, berdasarkan hadis yang disahihkan oleh sebagian para ulama. Oleh karena itu ya kan, kalau seandainya aurat wanita itu hanya muka dan telapak tangan, berarti kaki juga termasuk aurat. Jadi berdasarkan hal ini berarti dia wajib menutupi kakinya dengan kaus ya. Seperti itu ya. Wallahu taala alam bisawab. Ustadz mau bertanya, bagaimanakah dosa seorang pelaku bid'ah? Apakah termasuk dosa besar atau dosa kecil? Mohon penjelasannya Ustadz. Afwan Ustadz, karena kebanyakan orang menganggap remeh dengan bid'ah tersebut. Jazakallahu khairan Ustadz. Wa jazakallahu khairan ya. Jadi bid'ah itu ya dibagi oleh para ulama ya. Ada hukumnya nih ya. Ya, kalau bid'ah dalam masalah agama ini nggak ada pembagian. Kan ada pula orang mengatakan, Salafi itu Wahabi ya, anti bid'ah hasanah. Kita katakan ada bid'ah hasanah, itu ada Pak. Bid'ah dalam masalah dunia, karena bid'ah itu maknanya secara bahasa adalah sesuatu yang tidak ada contohnya, sesuatu yang dahulu tidak ada dia. Contoh mic ini, dulu dia nggak ada mic, di zaman Nabi ada sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Ini secara bahasa ya kan, itu bid'ah ya kan. Namun dia hasanah. Namun bid'ah hasanah itu hanya dalam perkara dunia, bukan dalam permasalahan agama. Kalau dalam permasalahan agama, orang sholat subuh nanti 4 rakaat, kenapa Pak? Bid'ah hasanah. Ya kan? Ya kan? Atau sebelum sholat sunat subuh dia azan dulu, qomat lah dia kan, sebelum kita sholat rawatib ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa Pak kok qomat sebelum sholat rawatib ba'diyah isya? Bid'ah hasanah gitu ya. Ini nggak ada dalam masalah ibadah, itu nggak ada yang hasanah Pak. Kalau ada dalam masalah ibadah ini ada bid'ah hasanah, banyak nanti muncul ibadah-ibadah baru ya kan. Mungkin sholat itu, kok sholat itu cuma 5 waktu Ustaz, saya pingin banyak lagi pahalanya. Kenapa? Buat 30 waktu ya kan. Ya kan. Nah ini bahaya nanti kalau dalam masalah ibadah Pak, ada bid'ah hasanah, bahaya nanti. Namun bid'ah hasanah itu ada dalam masalah dunia ya kan. Kelas seperti ini mungkin di zaman Nabi belum ada HP ya kan. Ini bid'ah hasanah ini. Iya. Inilah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Enggak salah Imam Syafi'i Pak. Bid'ah itu adalah ada 2 kata beliau. Ada bid'ah mamdudah, ada yang bid'ah yang terpuji, ada yang madmumah ya kan. Kemudian pengikutnya mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah hasanah. Itu maksudnya. Yang dimaksud bid'ah hasanah oleh beliau adalah bid'ah dalam perkara dunia. Mengumpulkan Al-Quran itu masalah dunia itu Pak. Karena Al-Quran dahulu Pak ditulis di pelepah korma ya kan, belum dikumpulkan oleh ini bukan masalah ibadah itu Pak. Itu masalah wasilah itu masalah dunia seperti itu. Tapi kalau ditambah pula ayatnya Al-Quran juznya, Al-Quran yang 30 juz, buat Al-Quran sekarang enggak 30 juz lagi Ustaz. Sekarang Al-Quran 31 juz. Nah, itu yang bid'ah itu. Ya kan? Itu bid'ah dalam masalah agama itu. Sesuatu yang enggak ada di masa Nabi, dalam masalah agama ditambah. Seperti itu. Pak ya. Jadi bid'ah hasanah itu adalah bid'ah dalam masalah dunia, ya. Bukan dalam masalah agama Pak, bukan dalam masalah ibadah. Bukan dalam masalah ibadah mahdhah, dalam masalah keyakinan yang sudah ada aturannya baku dalam agama kita. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bid'ah dalam masalah agama, bid'ah dalam masalah ibadah, ini hukumnya dosa besar Pak. Kan ada orang yang membuat sholat baru ya, entah sholat apa namanya dibikinnya ya kan. Jadi sholat kita sekarang 6 waktu katanya, itu dosa besar. Kenapa Pak? Karena dia sudah menandingi Allah dalam membuat syariat. Karena yang membuat syariat itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
kemudian disabdakan oleh Rasulnya, berarti dia mengaku dia lebih hebat daripada Nabi, ingin menandingi Nabi. Makanya bid'ah itu termasuk dosa besar, karena dia ingin menandingi Allah, ingin menandingi siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak boleh Pak, ya kan, menganggap enteng perbuatan bid'ah tersebut. Namun bid'ah itu Pak, ada yang pelakunya jatuh ke dalam dosa besar saja, dan ada pelakunya jatuh ke dalam kekufuran Pak. Jadi ada istilahnya bid'ah mufassiqah, bid'ah yang membuat pelakunya fasik, ada pula bid'ah yang membuat pelakunya mukaffirah, ya, jatuh dalam kekufuran. Nah, ini Pak ya. Apa contohnya bid'ah yang membuat pelakunya jatuh ke dalam kekufuran? Yaitu bid'ah dalam masalah akidah. Ya kan, seperti bid'ahnya orang Nasrani. Orang Nasrani itu bid'ah, orang Kristen ya. Dia mengatakan ada anak Tuhan, ya kan? Bid'ah dalam keyakinan itu bid'ah. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi, ya kan? Ya Allah itu satu, qul huwallahu ahad. Orang Kristen mengatakan tidak. Ada, ya kan, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Roh Kudus, ya kan? Ini. Kemudian ada pula orang yang berkeyakinan, ya kan, bahwasanya boleh kita berdoa kepada selain Allah. Boleh kita doa kepada malaikat, ya kan? Doa kepada wali, ya minta langsung. Ini termasuk bid'ah dalam keyakinan. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi bid'ah, ya kan, itu adalah dosa besar, ya kan, kalau seandainya bukan bid'ah dalam masalah akidah, kalau bukan bid'ah dalam perkara-perkara yang bisa merusak keimanan seseorang. Dan bisa juga bid'ah itu dalam masalah akidah jatuh ke dalam kekufuran kalau seandainya mengandung keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, seperti yang kita contohkan tadi, bid'ahnya orang Nasrani yang meyakini, ya kan, Allah itu mempunyai anak. Wa qalatin nasara Isa ibnullah, kata mereka. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa itu adalah anak Allah. Na'udzubillah. Bahkan Allah dalam ayat yang lain mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Maka sungguh telah kafir, kata Allah, orang yang mengatakan bahwa Allah itu tiga. Ya kan? Allah itu tiga, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya. Mungkin itu saja ya. Wallahu taala alam bisawab. Masih ada yang lain ya? Jadi ya, bid'ah itu bukan dosa kecil ya Pak ya. Ini termasuk dosa besar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Izin bertanya Ustaz, apakah ada uzur kalau sering buang angin lebih dari 3, apakah boleh lanjut sholat? Kalau seandainya orang itu berpenyakit, Pak ya. Jadi ada orang itu memang dia tidak bisa menahan angin, ya. Sekali sedetik keluar anginnya. Kalau dalam keadaan berpenyakit seperti ini ada rukhsah, ini ada kelonggaran dalam agama kita. Ini disebutkan oleh para ulama fikih ya, para fuqaha. Ini namanya orang yang memiliki penyakit gitu Pak ya. Jadi syaratnya orang yang memiliki penyakit seperti ini, ya kan, dia setiap kali sholat harus berwudu dulu. Nah itu Pak ya. Kalau dia ingin sholat sunat harus wudu dulu dia. Kalau dia sholat wajib harus berwudu. Jadi setiap kali dia hendak melaksanakan sholat, dia harus berwudu dulu. Ya, ini kalau dia betul-betul kena penyakit itu Pak ya. Ada pula orang ya Pak ya, sekali 5 detik kentut dia, ya kan, keluar anginnya. Ya kan, memang dia berpenyakit. Tapi kalau orang sehat enggak ya Pak ya. Kalau orangnya sehat, ya kan, kentutnya normal, maka dia ketika dia sholat keluar anginnya, maka batal, harus dia berwudu lagi. Tapi kalau orang ini enggak, ya kan, nanti dia misalkan kentut dia, ya kan, keluar angin dia, wudu dia, sholat lagi, kentut lagi, yang begitu, karena dia penyakit gitu. Maka yang penyakit ini, ya kan, dia harus setiap kali mau sholat dia harus berwudu. Meskipun keluar anginnya waktu sholat itu, insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dengan catatan dia memang betul-betul berpenyakit seperti ini ya. Bukan sekali-kali buang anginnya gitu. Memang sudah kebiasaan, sudah menjadi penyakit bawaan baginya. Wallahu a'lamu bishawab. Ya, ada lagi Pak? Iya, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita di malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.